Sekarang kita akan masuk saudaraku seiman. Ya, saya banyak menegur saudari karena ini memang materi para wanita ya. 70 keluarga wanita. Tapi saya yakin juga banyak di antara ikhwah kita, laki-laki yang mengikuti. Karena memang kita pun membutuhkannya laki-laki ya. Kalau kita tahu apa yang dilarang untuk para muslimah, maka kita tahu nanti bagaimana memandu istri kita, ibu kita, tante, saudari, anak perempuan, dan seterusnya. Pelanggaran yang ke-62, semoga Allah SWT selamatkan setiap muslimah, terutama orang-orang terdekat kita semua insya Allah. Dari pelanggaran-pelanggaran ini Allah selamatkan semuanya. Yang ke-62, tidak berbekal dengan ketaatan atau ketakwaan kepada Allah. Sebagian wanita, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Sebagian dari mereka tidak mengenal sholat witir dan sholat duha, serta tidak memelihara sholat-sholat sunnah rawatib. Ya. Ini saja poinnya tentu di 62 ya yang ditulis oleh petunjuk atau penulis. Maka kita akan coba ya insya Allah mendatangkan petunjuk-petunjuk atau informasi dari sumber yang lain untuk menjelaskan lebih jauh tentang masalah ini. Baik saudara Kesimun, salah satu hal yang harus dipupuk oleh setiap orang beriman, laki-laki ataupun perempuan adalah ketakwaan kepada Allah. Takwa, kesimpulan banyak sekali definisinya diantaranya adalah bagaimana seseorang itu taat kepada Allah dalam setiap keadaan dan setiap perintah, ya, apakah itu mengerjakan sebuah perbuatan atau meninggalkan larangan. Itu namanya takwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ratusan ayat dalam Al-Quran tentang masalah takwa ini. Ratusan ayat. Coba teman-teman kita tadabburi beberapa ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memang kita mengisi waktu-waktu kita dengan ketaatan kepadanya. Ya, jadi tidak ada waktu yang kita lalui kecuali yang penuh atau diisi dengan ketaatan. Ataupun kalau kita harus meluangkan sebagian waktu kita masuk ke minimal atau maksimal bab mubah. Gak boleh masuk kepada syubhat, haram, termasuk makruh diusahakan untuk dijauhi. Walaupun makruh tidak berdosa. Tapi seseorang kalau sering menumpukan hal yang makruh, ya, akhirnya dia terjerumus pada yang haram. Makruh kan definisinya dalam ilmu fikih adalah kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa, kan gitu. Tapi tetap saja seseorang hati-hati. Karena dia bisa masuk ke dalam bab haram nanti kalau sering kali dia lakukan hal yang makruh ini. Kita akan coba teman-teman sekalian melihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berisikan Allah memerintahkan kita selalu patuh kepadanya. Dan orang yang patuh kepada Allah ini indah sekali. Nyaman sekali. Banyak sekali janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya kalau kita patuh kepada Allah. Ada ceramah kami di YouTube, Anda bisa ikutin insya Allah. Cari di playlistnya YouTube KHB atau Khalid Basalam Official, insya Allah Anda akan temukan. Kalau tidak salah judulnya itu seingat saya 17 ya. Atau indahnya menjadi orang beriman, maaf. Indahnya menjadi orang beriman. Ada kurang lebih 17 poin seingat saya. Kelebihan yang akan didapatkan dari orang-orang yang patuh kepada Allah. Diberikan rezeki, diberikan kedudukan, diberikan nama baik. Mungkin Anda yang coba menelusuri itu Anda akan rasakan. Kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk itu. Apa saja yang kita inginkan kita bisa dapat kok. Kita bisa makan, makan yang enak lagi, berkualitas. Kita bisa minum, kita bisa berpakaian yang indah, kita bisa perawatan, kita bisa berteman, kita bisa biologis. Tapi semua konsepnya halal. 5 huruf ini penting. Dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Gitu kan? Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita menikmati kok. Kalau seandainya Anda menjadi orang yang patuh kepada Allah. Beriman, bertakwa. Lalu Anda tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, Anda tersiksa. Ya, harus menenggelamkan diri, mengurung diri di bawah tanah. Mungkin lah, tapi enggak. Orang beriman, alhamdulillah. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa kejar prestasi dunia. Malah kita terkontrol karena kita punya syariat yang memandu. Mana halal, mana haram. Kan begitu. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman atau orang yang bertakwa ini cuma sebagian kecil. Ya. Misal Allah
melarang makan babi. Melarang memakan hewan yang bertaring misalnya. Tapi akan Allah halalkan yang lain banyak sekali. Jadi yang haram itu kecil. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada semua hewan air. Hewan yang bertaring pun tadi yang dilarang yang darat saja. Yang di air halal, walaupun ikan hiu misalnya. Halal. Karena kata Nabi SAW tentang laut atau sungai, tahurum mauhillun maitatu. Airnya suci dan juga mayitnya pun, ya, bangkainya pun halal. Kita temukan ikan mati misalnya, halal kita untuk memakan. Halal semua. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang halal. Pada saat Allah haramkan khamar, gak boleh minum minuman keras yang memabukkan. Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih, jamu. Sekarang kita di Indonesia banyak juga yang halal. Kan begitu. Allah haramkan zina, Allah buka pintu nikah. Sama saja biologis kan. Tapi nikmat karena kita melakukan dengan kondisi tenang. Orang semua tahu ini adalah istri, ini adalah suami. Hamil pun tidak malu dan segala macam. Contoh ya. Baik teman-teman sekalian, kita coba lihat ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah perintah untuk taat kepada Allah. Juga tentu Rasulnya Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita taat kepada Allah kalau kita tidak taat pada Rasulullah SAW. Yang pertama dalam surah An-Nur. Surah nomor 24 dalam Al-Quran ayat 54. Anda bisa buka ini di aplikasi handphone Anda. Surah An-Nur surah nomor 24 ayat 54 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Katakan hai Muhammad kepada semua pengikutmu, taatlah kepada Allah. Allah perintahkan, kerjakan. Wajib ataupun sunnah. Allah halalkan, nikmati. Allah larang, haram ataupun makruh, tinggalkan. Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, kamu tidak mau terima itu, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekarang adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, kepada Rasulullah SAW membawa syariat, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu, melainkan atau tidak ada kewajiban Rasul, melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ya. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan kepada kita. Beruntunglah orang-orang yang mentaati dan mengikuti beliau. Atau syariat yang dibawa oleh beliau. Dan itu akan mendatangkan ketentraman jiwa. Saya yakin teman-teman yang sudah coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia akan rasakan ketentraman jiwa yang luar biasa. Ya. Kami rasakan itu. Kita merasa tentram, jiwa. Juga kita mendapatkan hal-hal yang bisa kita bahasakan, semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah SWT. Makin kita patuh sama Allah dan Rasulnya, makin terbuka pintu-pintu rezeki. Makin Allah berikan ketentraman jiwa. Dan kita tenang. Orang yang bermaksud kepada Allah itu tidak tenang. Penuh dengan ketakutan. Ya. Dia nonton satu misalnya di handphonenya yang tidak baik. Maka dia ketakutan sendiri. Dia takut kalau orang lihat kan gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang nonton ceramah, orang mau lalang, orang mau lihat, dia nggak takut. Itu contoh saja. Secara alami fitrah sebenarnya mentaati Allah dan Rasulnya itu adalah ketenangan jiwa. Orang biologis halal tapi dia tenang. Siapa yang mau tuntut dia istrinya atau suaminya? Mau ulang-ulang pun silakan sampai dia puas, nggak ada masalah. Tapi kalau dia berbuat yang haram, mungkin sentuh aja sudah ketakutan, mungkin jiwanya sudah kepikiran, mungkin wah luar biasa, gitu. Nggak ada ketenangan jiwa. Makanya Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Pada saat beliau melihat Sa'ad radhiyallahu anhu sangat marah. Menemukan ada seorang sahabat yang menemukan istrinya lagi selingkuh sama laki-laki lain. Kemudian
Dia tidak tahu harus buat apa, maka dia marah sambil mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi padaku, aku akan bunuh dua-duanya. Nah, maksudnya dia hukum di sini. Hukum orang kalau sudah menikah kan kalau berzina, naudzubillah kepergok, dia harus dirajam gitu kan, hukum mati. Maka Nabi SAW mengatakan, Atarawna giratu Sa'ad. Apakah kalian lihat bagaimana cemburunya Sa'ad? Sa'ad cemburu sekali, kenapa harus ada pelanggaran agama sementara Allah sudah halalkan, kenapa tidak terus yang haram? Maka sahabat terdiam. Nabi SAW mengatakan, Ana agyaru min Sa'ad. Saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya Nabi SAW cemburu kepada kita umatnya. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu sekali lagi ya. Kita bicara ke depannya sekarang. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Seakan-akan beliau ingin dititipkan pada kita semua. Masa saya sudah sampaikan ini loh yang bagus. Kerjakan ini sholat, puasa, zakat, haji. Apalah ini bakti orang tua, jenguk orang sakit. Sedekah, majelis ilmu. Oh banyak keutamanya dan nanti surga loh. Udah sampaikan nih, enak nih tinggal ikut panduan saja. Ya, seperti kita kerja di perusahaan, ini loh peraturan perusahaannya, ini semua. Kamu akan dapat ini kalau kamu jalankan semua. Kan enak, orang yang ikutin akan dapat. Dapat gaji bulanan, dapat bonus, dapat segala macam gitu kan. Lalu Nabi SAW sudah jelaskan, ini haramnya zina, riba, curi, ghibah, fitnah, apalah segala macam. Banyak sekali gitu permasalahannya. Maka ini dengan hukum ujungnya neraka loh. Nabi sudah jelaskan. Tapi kenapa masih ada yang memilih ini gitu? Maka Nabi SAW cemburu. Kok seakan-akan lebih pilih iblis syaitan daripada aku gitu. Lalu apa kata Nabi SAW penutupan hadisnya? Wallahu aghairu minni wa min Sa'ad. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan Sa'ad. Allah cemburu. Masa Allah sudah terapkan ini gak boleh ya, jangan ikutin, tetap dia lakukan. Anda kalau punya perusahaan, Anda punya peraturan. Ini kalau diikuti sama pegawai, semuanya akan dapat bonus dan Anda akan senang sama mereka. Kalau ada pelanggaran dilakukan, mereka malas datang, tidak kerjakan pekerjaan, apalah segala macam, atau mereka berkhianat, Anda akan benci mereka kan? Itu alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu dan marah sebenarnya. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah luar biasa. Dia masih memberikan kepada kita sebuah hadiah emas, yaitu tobat dan istighfar. Itu luar biasa. Ada ceramah khutbah Jumat saya kemarin waktu berkunjung ke Makassar. Sempat saya di Masjid Raya Gua kemarin. Waktu ayahanda kami meninggal dunia rahimahullah. Itu sempat saya dipanggil khutbah Jumat. Tapi tentu menggunakan mengikuti protokol yang ada ya. Dan situ saya jelaskan masalah keajaiban istighfar. Itu luar biasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dengan istighfar dan taubat itu dimaafkan semua kesalahan kita. Itu mungkin tidak bisa terjadi pada manusia. Jarang gitu. Ada manusia yang orang sudah disakiti sekian tahun. Seperti orang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekian tahun. Tapi ternyata Allah masih bisa memaafkan. Manusia mungkin berat sekali memaafkan orang. Begitu juga teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, memastikan kita akan mendapatkan kemenangan. Kembali ke surah An-Nur tadi, surah nomor 24 ayat 52-nya. Kalau kita patuh dan taat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati atau siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, tunduk pada hukum-hukum dan peraturannya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Begitu juga dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan ciri laki-laki beriman dan perempuan beriman adalah selalu patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Terjemahannya, dan orang-orang yang beriman
lelaki ataupun perempuan. Dua-duanya disebutkan. Sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain, saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, ma'ruf semua yang Allah perintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar, ya, mungkar semua yang Allah larang, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Jadi di ayat yang sebelumnya tadi diberikan kemenangan. Kalau di sini diberikan rahmat. Rahmat bisa berarti rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah itu. Begitu juga teman-teman Anda bisa kembali ke surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Ya. Di ayat 2-nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di akhir ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tadi ya, patuh itu, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan segala macam, ya. Maka mereka akan dimudahkan atau diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan makhraja di akhir ayat 2 ya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah maksudnya patuh dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Dan mengerjakan perintah ini jangan pilih-pilih ya, wajib sunnah semua dikerjakan. Kayak orang yang semangat dan haus dengan ingin mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan meninggalkan larangan haram ataupun makruh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya, dunia ataupun akhirat. Di ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan kepada rezeki atau Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba dapat proyek ini, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu. Ini janji yang benar. Ayat Al-Quran tidak akan pernah berubah dan ini pasti benar dan dilawakan oleh yang beriman sampai hari kiamat. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat 4-nya, di akhir ayat langsungnya, di akhir ayat 4 Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kalau tadi ayat keduanya makhraja, jalan keluar, ya. Tapi jalan keluar belum dijelaskan. Ya, di situ secara rinci apakah itu mudah atau sulit. Misalnya orang harus operasi dulu baru sembuh. Tapi di ayat 4-nya ini luar biasa. Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa pada Allah, insya Allah akan mudahkan urusannya. Ini bisa kata ulama ya merincikan makna makhraja tadi. Jadi dia tanpa operasi pun bisa sembuh. Seperti itulah. Kemudian di ayat 5-nya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itu perintah Allah yang turunkan kepada kamu. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayiatihi, maka dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya, diputihkan dosa-dosanya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan akan mengagungkan pahala untuknya. Maksudnya dilipat gandakan. Itu kan luar biasa teman-teman sekalian. Ya, luar biasa. Baik, saya ingin masuk ke, sebenarnya kalau kita bahas ini panjang sekali ya. Tapi karena di buku kita, kalau Anda kembali tadi di bahasan kita di sini, ada beberapa jenis amal ketakwaan, ya, itu panjang sekali. Tapi ada beberapa yang disebutkan oleh penulis ini, maka itu yang saya ingin fokus. Seperti misalnya perkataan beliau, saya ulangi, tidak berbekal dengan ketaatan. Sebagian wanita, ya, antara dua kurung, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka, tidak mengenal Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Berarti ada singgungan masalah Al-Quran. Dan ini juga yang banyak luput, sebagian orang atau mayoritas orang tidak membacanya. Ramadan pun tidak dibaca, apalagi di luar Ramadan. Dan ini sayang. Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ketenangan, kegembiraan, pahala yang melimpah di Al-Quran.
Teman-teman harus garis bawahi ya. Semua yang dihubungkan dengan Al-Quran termuliakan. Jibril alaihissalam pada saat turun membawa Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala angkat menjadi pemimpin para malaikat. Kita tahu Nabi Muhammad SAW turun padanya Al-Quran menjadi Nabi yang terbaik. Ya, pemimpin para Nabi-Nabi. Kemudian malam yang turun Al-Quran, Lailatul Qadr, gitu kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, yang diturunkan di malam Lailatul Qadr, juga jadi malam yang mulia, gitu kan? Jadi luar biasa gitu. Apa saja yang dihubungkan dengan Al-Quran mulia, mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan yang turun Ramadan, Al-Quran, bulan juga dimuliakan. Semua orang yang berhubungan dengan Al-Quran pasti termuliakan. Kenapa Anda tinggalkan Al-Quran? Kenapa tidak membacanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Teman-teman sekalian, untuk menghilangkan sifat malas, perasaan malas baca Al-Quran atau menganggap remeh, kita coba renungi ini. Ya. Yang pertama, kita renungi surah Fatir dalam Al-Quran ayat 29 sampai ayat 30. Supaya kita lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Karena ini bukan tulisan seorang profesor, doktor, ya, yang bestseller di kalangan manusia, kena karangan manusia. Ini enggak. Ini kitab, kalamullah, perkataan Allah, pencipta langit dan bumi. Dan sudah terbukti setiap orang yang memuliakan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah SWT. Walaupun Nabi yang ummi tidak bisa baca, tidak bisa baca, dimuliakan dengan Al-Quran. Lalu bisa mendirikan kekuatan besar di Madinah. Semua sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menjadi raja-raja dunia dengan Al-Quran. Begitu juga dengan para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan para ulama-ulama. Sampai hari kiamat nanti, siapapun yang memuliakan Al-Quran, maka dia akan termuliakan. Kita akan bacakan teman-teman sekalian, coba tadabburi surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu ayat 29. Lalu sampai ayat 30, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya ayat 29 sampai 30 ini, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Terus setiap hari nggak bisa lewat, nggak pernah lewat kecuali baca Al-Quran. Walaupun cuma beberapa ayat. Dan para sahabat itu tidak melewatkan setiap hari kecuali membaca minimal 10 ayat. Di antara athar yang dinukil kepada kita, mereka mengatakan, kami tidak pernah bertemu satu sama yang lain, ya, kata para sahabat ridwanullah alaihim, kecuali kami membahas 10 ayat Al-Quran. Dan kami tidak berpisah kecuali kami sudah menghafalnya, memahami isinya, dan juga siap mengamalkannya. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat. Dalam sholat pun dibaca Al-Quran. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, bersedekah. Dengan diam-diam dan terang-terangan. Gak ada orang tahu dikasih atau di depan umum, terpaksa dia harus kasih. Tetap dia bersedekah dengan jaga keikhlasan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maksudnya mereka pasti akan mendapatkan balasan di akhirat yang menggembirakan mereka. Dunia sebelum akhirat, dunia pun akan ada. Rezeki, badan yang sehat, dan segala macam hal. Allah SWT berikan dengan Al-Quran.